tangan gua ini kepotong. Tadi habis motong dahan pohon, leher gua ada benjolan sedikit. Yang mana gua nggak tahu itu apakah ini tipikal penyakit baru yang nantinya akan dirasakan atau gimana. Tapi kayak ya dari tadi sibuk kepikiran penyakit dan ya akhirnya baru mulai. Izin live lu gue jadi pengantar tidur ya bang. Semoga gak mimpi buruk. Lu tahu gak sih orang-orang yang nonton live gue tuh mimpi buruk semua tidurnya. Ada yang tiba-tiba kebangun di padang mahsyar. Gue nonton live Bang Ardi ketindihan nenek-nenek. Itu nenek lu minta ditemenin, bukan ketindihan nenek-nenek. Mau besok hari pertama masuk kerja, tolong tipsnya deg-degan banget nggak tahu harus apa. Gini, kalau misalkan lu hari pertama banget kerja, lu nggak perlu khawatir kalau misalkan lu nggak ada kerjaannya. Maksudnya lu bingung mau ngerjain apa, karena emang kebanyakan orang ketika baru masuk kerja fasenya adalah fase belajar dan adaptasi. Ikutin aja alurnya, berperilakulah yang baik, buat first impression yang baik sama teman-teman kerja lu. Jangan cengengesan, tapi jangan yang terlalu serius banget juga gitu, gimana ya. Pokoknya fokus dengerin. Soalnya waktu itu gue kesel men. Jadi kan kayak waktu gue di kantor yang lama tuh, maksudnya masih kerja ngikut orang, kan ada beberapa kali ada bagian yang kayak gue diminta untuk nge-training anak baru kan. Gue rada kesel gitu kalau misalkan gue jelasin terus dia kayak hai gitu. Gue tahu mungkin concernnya adalah untuk mencairkan suasana, untuk bercanda gitu. Tapi kayak di sisi lain lu juga harus ngerti gitu apa yang lagi gue omongin gitu. Dan put respect sama orang-orang yang ada di situ aja gitu. Lebih penting gelar atau pengalaman kerja? Pengalaman kerja. Karena percaya sama gue dari dulu sampai sekarang, kalau misalkan kita lagi bicara tentang karyawan baru, salah satu aspek yang dicari adalah pengalaman lu bisanya apa, cocok nggak sama tempat kerjanya. Itu cukup sulit. Karena kalau kita bicara gelar, banyak gitu yang gelarnya demikian, tapi belum tentu bisa ngelakuin apa yang kita pengen beliau untuk lakukan gitu loh. Itulah kenapa di zaman gue masih kerja di kantor itu ada probation 3 bulan untuk nyari tahu nih orang bisa nggak ngerjain apa yang seharusnya dikerjain. Bang, ada advice gak buat pasangan beda umur 3 tahun yang cewek lebih tua? Nggak ada advice buat pasangan, dua-duanya saling sama-sama jaga ego, sama-sama jaga komunikasi. Jangan marah-marah. Gue pernah pakai maps di kota orang, nyasar ke perumahan yang baca cewek gue. Ya. Tipikal yang kita mau ke Kelapa 2 ya, diarahinnya ke Kelapa 2 Tangerang, padahal arahnya mau ke Kelapa 2 Depok. Kadang tuh gini, gue kan sudah beberapa kali kan naik motor jalan-jalan sama ibu-ibu satu ini kan. Dan penggunaan maps dia tuh kadang suka di luar nalar kan. Ditanya kiri kanan, jawabnya bawah, lu bingung nggak? Kiri apa kanan? Bawah. Kiri, bawah mana? Kiri apa kanan? Bawah. Terus kami akan berkelahi di jalan terus kayak. Dan sekarang dan kemudian setelah semua ini dan itu segala macem, dia kalau misalkan salah jalan, kan dia yang megang maps, gue nggak tahu apa-apa dong. Kalau misalkan dia salah jalan, dia akan kayak udah ikutin aja. Dengan asumsi kita jalannya belokannya udah kelewat, jembatan udah kelewat, dia akan bilang kayak ikut sini aja. Sampai kemudian gue sadar, ini kayaknya kalau tadi kita lewat atas kita nyampe sini juga dah. Ini gue udah curiga nih, kayak dia salah jalan terus kayak ikutin aja gitu. Tipikal dia ngikutin reroutingnya biar gak diomelin. Adik saya sering didapati tiba-tiba duduk di teras ketika maghrib dan ngobrol sendiri. Ketika ditanya mama, lagi ngobrol sama siapa dek? Pasti jawab, sama opung ini mah, sambil nunjuk bangku yang kosong. Kalau udah begitu mama pasti langsung nyeret adik ke dalam rumah. Lu udah dibilangin jangan ngomong sama setan, batu banget lu ah. Masuk. Lu biarin aja, biar. Kayak setan kayak yo. Terus mamanya keluar lagi kayak, kamu ini loh
kamu tuh jangan ganggu-ganggu anak saya. Emangnya kamu punya apa? Waduh. Tiba-tiba di ini. Kasihan setannya, insecure langsung. Mama juga sering diganggu di rumah kontrakan lama itu, terutama di lantai 2 tempat menjemur kain. Ada kamar kosong yang tidak pernah dibuka di sana, dan saya sendiri tidak tahu isinya apa. Kata mama sih gudang, tapi kalau dulu mama sedang menjemur kain, dari sana sering terdengar suara tawa, dan seperti ada barang-barang yang jatuh. Pengakuan mama sih indigonya hanya sebatas melihat sekelebat atau bisa ikut merasakan hawa. Nah masalahnya, cuma saya yang tidak bisa melihat dan merasakan apa-apa. Lu bukan anaknya kali bro. Entahlah harus bersyukur atau enggak, karena saya sendiri kalau nonton film horor cuma baca subtitle aja, bisa ketakutan sampai berminggu-minggu sih. Cuma ya rasanya kayak jadi NPC sendirian aja. Makanya saya juga sering jadi bahan bualan abang saya, karena dia tahu saya penakut. Tapi entahlah kadang juga saya percaya ucapannya. Jadi di ruang tamu rumah saya ada patung Bali yang dibeli papa sejak dia masih remaja. Bahkan umurnya lebih tua dari saya. Kata abang, di sana ada sosok entitas yang menjaga, tapi dia tidak suka ganggu dan cuma suka sama patung itu aja. Di belakang rumah itu ada tempat kayak untuk cuci baju. Di sana juga katanya ada. Terus di bawah tempat tidur saya yang lama, dulu tempat tidur abang, tapi semenjak dia merantau saya tidur di kamarnya. Dan ini dia cerita ketika saya mau ganti kasurnya yang sudah busuk dan reot itu. Katanya ada sosok begu ganjang atau entahlah apa. Pokoknya dia tinggi besar dan hitam yang suka di bawah situ. Begu ganjang, apa ini baru dengar gue. Serem amat. Misteri hantu Nusantara, kisah begu ganjang, legenda dan cerita mistis mencengangkan di Sumatera Utara. Nah iya, di bayangan gue longga-longga kayak gini bro. Serem amat, titan anjing. Hantu Sumatera Utara bertumbuh tinggi yang bisa bikin meninggal. Kenapa bisa bikin meninggalnya? Kaget serangan jantung terus meninggal, itu mah sakit namanya bang. Pada masanya begu ganjang dipelihara oleh warga. Selain untuk mencari kekayaan, begu ganjang bisa membunuh atau mencelakakan orang lain. Ada yang digunakan untuk menjaga pertanian dan perkebunan dari pencurian. Iya kali ini longga-longga bener. Cuman sebutannya beda aja gitu. Ini begu ganjang, kalau di sini longga-longga. Kalau di Oh shit. Here we go again. kampung gua loya-loya. Di sini longga-longga. Di sana loya-loya. Ya Allah segitu doang. Gak kuat banget gua kayaknya tuh. Halo Bang Ewing, sorry baru. Enggak, bukan Ewing. MKKB singkatan dari masa kecil kurang buah. Ya betul. Masa kecil kurang bapak. Betul. Gue sering curhat masalah hubungan gue sama Tasya waktu SMA. Singkatnya hubungan gue sama Tasya berakhir karena Singkatnya hubungan gue sama Tasya berakhir karena effort gue merasa tidak dihargai olehnya. Itu masalah utamanya. Masalah sampingannya karena temen gue yang bernama Waluyo juga ikut suka sama Tasya. Walaupun pas kelas 2 SMA gue dicomblangin oleh Waluyo ke si Tasya karena dapat si Tasya tersebut, akhirnya mereka, Waluyo dan Tasya, bikin perjanjian untuk tidak pacaran. Gimana sih? Ya di sana juga gue cuma deket doang sama si Tasya selama hampir 4 tahun. Gue udah nyoba nembak 4 kali dia sama aja, jawabannya ditolak. Lalu Waluyo berpacaran dengan Selena dan dia putus sebelum acara kelulusan SMA. Lu kalau udah 4 kali ditolak tuh cabut men, sumpah dah. Apa sih yang dikejar? Apa sih yang dicari? Apa sih ini? Ini dalam satu paragraf kebingungan gue banyak banget loh. Oke, gue memutuskan untuk sadar dan gak pernah menghubungi dia lagi. Disinilah Selena datang, seperti mentari pagi, datang menyinari kehidupan gelap gue. Tai lah, jatuh cinta berak. Karena kita gak punya duit buat beli tiket dan masuk, akhirnya gue dan dia cuma jalan-jalan di sekitaran tempat itu doang. Capek bro. PP naik KRL sambil berdiri dari Surabaya ke Cianjur. Setelahnya dia bilang kalau ada yang nanya masuk apa enggak, bilang aja kita masuk ke konser tadi ya. Besoknya Rachel dan temen SMA gue nanyain kalau gue sama Selena masuk atau enggaknya, dan gue jawab masuk. Kenapa di kepala gue sus sekali. Dan kemarin di tanggal sekian, temen SMA gue yang bernama Shani, yang juga temen dia menikah,
yang juga temen dia menikah. Dan gue tampol lu, ngetik kagak jelas aja. Elah. Gini, gue jelaskan dulu apa yang terjadi pelan-pelan. Cewek yang Waluyo kenalin, si Selena ini itu manipulatif. Si Selena ini sebenarnya pernah deket sama Waluyo. Si Selena pacaran sama Waluyo beberapa saat, baru kemudian akhirnya putus. Si Selena ini memanfaatkan yang ngirim email dengan kayak mintain duit lah segala macem, bla 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 bla. Dah gitu ya intinya. Setelah main Uno, Arman ngajak gue ke rooftop. Sepertinya emang ada hal yang mau diobrolin. Di rooftop, gue, Arman, dan Waluyo ngobrol. Dan Waluyo membelokkan obrolan tersebut ke arah hubungan gue dengan Selena. Di sana dia banyak membeberkan fakta, dan salah satu yang bikin gue kaget, dia tahu kalau gue minta pap yang foto Mario. Apaan sih pap foto Mario aja dipermasalahin? Nggak jelas lu ah. Di situ gue hancur sehancur-hancurnya. Hati gue membenci Waluyo. Kenapa lu benci Waluyo? Gara-gara dia tahu lu ngirimin pap Mario, dia ngirimin pap Mario ke lu. Apa? Nih sebenarnya Waluyo tuh ada rasa nggak? Apa sih? Waluyo temen gue namanya. Temen gue kalau dipanggil Waluyo dia marah-marah gara-gara katanya nama bawa bapak. Temen gue pernah ditampol gara-gara manggil dia Waluyo. Oh, Waluyo. Ternyata turn out itu nama bapaknya sih, tapi kayaknya gue banyak salah kata karena lagi tinggi bang. Iya, lagi tinggi aing. Di Monas lu. Gue mau pulang pagi itu juga, namun Arman melarang gue. Dan dia bilang kalau gue pulang, gue gak ngehargain dia yang jauh-jauh datang. Lah bodo amat kalau gue sih. Di KRL pulang pergi, pikiran gue terus berkecamuk. Gue diem dengan ekspresi tertekan. Di pelaminan pun yang tadinya gue mau foto berempat dengan pengantin dan Selena, gue putusin untuk tidak melakukan hal tersebut. Dia notice dengan hal tersebut dan akhirnya dia gak mau berkomunikasi dengan gue. Lah Selena gue... Selen! Ini yang salah siapa kata lu? Ceweknya kan? Si Selen ini kan? Nggak jelas lu Selen. Blok. Nih Selen gue tahu banget nih tipikal Selen kayak apa nih ya, anjing emang. Gue nggak salah-salahin dia karena percuma dia bakalan nyangkal dan gak mau disalahin. Jadi gue memposisikan gue sebagai yang salah aja biar nggak berkelanjutan keributannya. Gue bilang salah gue adalah hubungan kamu sama aku yang PDKT tapi effort aku seperti yang pacaran. Di situ juga Keisha minta penjelasan ke gue kenapa dan gue jelasin semuanya, tapi tidak dengan obrolan yang di rooftop karena beberapa hal yang harus dirahasiakan. Gue pulang dengan berlinang air mata di sepanjang jalan. Ya Allah. Karena bensin gue gak cukup buat pulang, akhirnya gue telepon teman kuliah gue yang kerja di kota sebelah. Gue mampir ke kosannya dan nyeletuk bilang, lu kenapa? Di situ gue cerita sambil nangis, yaitu terlihat bodoh nangis gara-gara cinta. Ya, apa men? We've been there. Karena itu juga akhirnya gue gak enak badan, mungkin karena kecapean. Di kosan teman gue lihat ada kardus kemasan kecil berwarna merah di bawah baju cucian dia. Gue ambil dan ternyata itu Kingdom merek Sutra. Iya. Karena gue orangnya penasaran, gue buka dan ada lendir-lendir gitu. Apa? Goblok, apaan sih lu? Gue kira dia udah pakai karet itu, ternyata itu pelumasnya. Gue tiup dan gue jadiin balon. Inner child gue bangkit setelah lihat balon. Dari situ gue lebih baikan karena mainin balon. Gak gini, gue paham. Gue sebenarnya memahami konteksnya karena beberapa dari kita, gue bilang kita in a way kita, karena gue yakin di live chat juga ada yang merasakan ini. Apapun itu, stop mengkonsumsi barang tersebut, kawan. Concernnya adalah gini. Dia jatuh cinta kepada orang yang salah. Jatuh cinta kepada tipikal manusia yang tidak ingin kehilangan penggemar. Karena dia tahu dia bisa memanfaatkan si penggemar ini menjadi sesuatunya. Seperti makan gratis, dianterin gratis, dan beli baju gratis. Oke. Si cowok ini dimanfaatkan, tapi si cowok ini terlalu effort. Nah, dia sepertinya tahu dia dimanfaatkan, tapi dia terlalu effort. Terus dia rada-rada menyesal gitu karena effort yang sudah dia lakukan gitu. Gue ngatain, tapi gue dulu gitu juga lagi. Nah gitu. Gue pengen ke email selanjutnya, tapi gue masih kesel sama dia, men. Gak gini. Siapa tadi yang kirim email namanya? Rian. Kalau lu udah melihat tanda-tanda dimana lu ngedeketin seseorang, ini baik cowok maupun cewek ya. Kalau lu ngedeketin seseorang, tapi seseorang ini terlihat tidak hanya mendekati satu orang, which is lu doang, mundur pelan-pelan, cabut gitu. Karena ketika lu sedang dimainin, cara terbaik untuk melawan adalah mainin balik. Karena
orang-orang yang terlalu suka dan tidak ingin kehilangan penggemar, itu biasanya dia akan kesel ketika penggemarnya pergi, meskipun hanya satu. Jadi kayak dibikin kesel balik aja. 4 tahun tuh jadiin pelajaran aja bro. Karena gue juga kenal ada satu orang gitu, dia kayak diginin juga gitu, sampai akhirnya dia ketemu sama si cewek lagi jalan sama cowok lain waktu lagi CFD. Terus dibikin podcast gitu. Gue memahami makna cerai di usia gue yang ke-7. Dan waktu liburan itu juga bokap ngajakin gue ketemu seseorang yang ternyata adalah si pelakor. Menurut gue nyokap gue lebih cantik dari si pelakor. Tapi kenapa bokap gue kesirap sama si bang set ini ya? Karena gini men, pelakor itu tidak perlu cantik, tidak perlu montok, tidak perlu baik, hanya perlu gatel ke laki-laki orang. Coba lu bandingin semua cerita pelakor-pelakoran yang sempat di-spill di Twitter, di IG, di TikTok. Lu pikir berapa persen men yang lebih cakep dari istrinya yang asli? Nggak ada men. Karena mereka itu apa ya? Tidak pintar dalam merawat diri, tapi pintar dalam menggangguin lakinya orang gitu. Bener bro. Lah lu lihat aja berapa lu pikir? Nggak ada. Kelebihan mereka adalah kegatelannya itu. Tapi jangan kecewa, karma is real. Gak lama setelah itu bokap gue ditipu sama si pelakor ini, mampus. Si pelakor minta bokap gue buat modalin dia untuk kerja ke luar negeri, dan bokap gue ngiyain aja. Pas sudah berangkat dia ngilang. Iya, bokap gue di ghosting. Iya. Seket baru saja. Jangan-jangan gue belum nikah karena kurang gatel aja kali ya bang. Bukan. Wah kakak. Jangan, bukan loh. Orang nggak nikah tuh bukan karena kurang gatel. Akan tiba masanya men, akan tiba waktunya. Yang selalu gue percaya adalah itu, akan tiba waktunya, akan tiba masanya. Gatel ya digaruk bang. Enggak, lebih masalahnya besar orang-orang kegatelan ini itu biasanya minta digarukin sama suami orang gitu. Udah mau digarukin gerakin. Betul bang, gue pelakor istri. Ntar dulu. Lu gue tabok lu tiba-tiba datang begitu lu. Lu yang kemarin ngirim email itu nggak sih? Lu ada inget gak? Gue lupa minggu lalu atau 2 minggu lalu ada email malam minggu yang tiba-tiba dia cerita kalau dia pelakor gitu, dan dengan sukaria dia menceritakan itu di email gitu. Ada inget gak sih? Apa Mawar Melati? Email yang pendek itu iya. Kayaknya iya. Rafli Farandi baru saja. Kayaknya gue yang tadi gue pelakor, lu membership gak? Gue pengen ngajakin lu ngobrol di membership, boleh gak? Pengen tahu aja gitu. Tapi nanti kita pakai voice changer biar nggak ada yang dengar suara lu. Ada nggak sih aplikasi Discord voice changer gitu? Aduh, pernah lagi ketemu cewek terus curhat dia lagi sedih habis di ghosting sama suami orang. Lu tahu kenapa gue jadi YouTuber? Kayak, to be honest. Ini to be completely honest to you. Lu tahu kenapa alasan gue jadi YouTuber? Karena pelakor. Percaya gak lu? Jadi lu pelakor bang? Bukan. Kalau istri kita direbut ya kita rebut balik calon suami dari istri kita. Win-win solution. Enggak kayak gitu. Bokap cabut dari rumah kan gara-gara pelakor ya. Terus itu berantakan tuh, struggle dari situ. Sampai ada di titik dimana kami nguruk rumah tuh pakai gua ngangkutin genteng bekas dari tetangga pakai gerobak, tengah hari bolong. Gua, adik gua sama nyokap. Adik gua tuh masih kecil waktu itu, masih SD. Terus critical thinkingnya tuh datang dari sana gitu. Akhirnya kayak banyak manfaatin opportunity segala macam, sampai akhirnya gue sering nontonin YouTube terus bikin video di YouTube gitu. Rafli Farandi baru saja mengirimkan dukungan 50.000. Gue mau jadi pelakor kalau inget email gue bang. Iya betul. Tapi mikir sekolah tinggi-tinggi kerjaan enak masa jadi pelakor. Rugi dong. Rudi gong.